Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizky Safitri dari Prodi Sistem Komputer semester 2. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya dari mata kuliah Aswaja 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan menjawab 3 pertanyaan dari buku Aswaja 1 dengan tema fikih Aswaja dan urgensi bermazhab. Topik yang akan dibahas tentunya penting bagi kita sebagai umat Islam, terutama yang hidup di tengah masyarakat beragama, yaitu soal mazhab dan hukum bermazhab. Langsung saja ke soal pertama, apa yang dimaksud dengan mazhab, dan jelaskan hukum bermazhab bagi orang awam, mujtahid, dan ulama yang belum mencapai derajat mujtahid. Topik ini sering banget dibahas, tapi sayangnya masih banyak yang salah paham, bahkan menganggap mazhab itu memecah belah umat, padahal justru sebaliknya. Secara bahasa, mazhab adalah masdar yang berasal dari akar kata dhahaba, yang berarti bagus, sedangkan menurut istilah, mazhab adalah pendapat atau metode seseorang ahli fikih yang diikuti oleh para pengikutnya yang menisbatkan diri kepadanya. Jadi dapat disimpulkan mazhab adalah jalan atau metode dalam memahami hukum Islam. Dan mazhab itu bukan agama baru, bukan pula buatan manusia yang menandingi syariat, tapi ia adalah hasil ijtihad ulama besar yang ilmunya luar biasa, yang mencoba memahami syariat dengan logis, sistematis, dan konsisten, yang diikuti oleh murid-murid atau pengikutnya. Lalu, di dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada 4 mazhab yang populer, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Semua mazhab ini benar dan sah untuk diikuti karena sama-sama bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja metode pengambilan hukumnya yang berbeda. Dan bagaimana hukum bermazhab bagi orang awam, mujtahid, dan ulama yang belum sampai derajat mujtahid? Bagi orang awam, wajib hukumnya untuk bertaklid kepada para ulama. Mengikuti para ulama bukan berarti tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Adapun dalam sebuah permasalahan, maka kewajiban orang awam adalah mengikuti mazhab yang ia yakini paling unggul dibanding mazhab lainnya. Walaupun dalam kenyataannya, mazhab yang ia ikuti diungguli oleh mazhab yang lain. Bagi orang yang pandai agama namun belum sampai ke derajat mujtahid, juga wajib hukumnya untuk bertaklid. Menurut Ibnu Al-Hajib dan beberapa ulama lainnya, golongan kedua ini sama dengan golongan pertama, yaitu wajib bertaklid sebab ketidakmampuan mereka untuk beristihad. Yang ketiga, bagi mujtahid. Bagi mujtahid wajib beristihad dan tidak boleh bertaklid kepada mujtahid lain, walaupun mujtahid yang diikuti tersebut adalah sahabat sendiri. Selanjutnya ke pertanyaan kedua, yaitu mengapa kita harus mengikuti mazhab al-arba'ah bukan mazhab yang lainnya? Pertanyaan ini penting banget untuk dijelaskan karena banyak orang yang mungkin bertanya-tanya, bukankah semua ulama itu sama-sama ingin mencari kebenaran? Mengapa hanya 4 mazhab saja yang boleh diikuti? Di zaman sekarang, umat Islam tidak diperbolehkan mengikuti mazhab selain mazhab al-arba'ah. Hal ini disebabkan oleh 2 alasan penting. Yang pertama, tidak ada sanad yang bersambung yang dapat dipertanggungjawabkan kepada selain mazhab al-arba'ah. Hal ini berbeda dengan mazhab al-arba'ah, sanadnya asli dan diriwayatkan dari para ulama hingga para imam mazhab. Artinya, ajaran dan pendapat para imam mazhab ini diriwayatkan secara jelas dari generasi ke generasi, mulai dari murid langsung ke imam mazhab, hingga ulama setelahnya sampai sekarang. Sanad ini seperti rantai emas, setiap mata rantainya bisa dipertanggungjawabkan. Karena itulah ajaran dalam mazhab ini bisa dipercaya, dipelajari secara mendalam, dan dijadikan pegangan. Sedangkan mazhab-mazhab yang lain yang pernah muncul di masa awal Islam, banyak yang hilang sanadnya atau tidak terdokumentasi dengan baik. Kita tidak bisa memastikan apakah pendapat yang dinisbatkan kepada mereka itu benar-benar berasal dari imamnya atau tidak. Alasan yang kedua adalah pendapat yang dinisbatkan kepada selain mazhab al-arba'ah tidak mendapit atau batasan-batasan yang tidak dijelaskan. Misalnya, apakah hukumnya mutlak atau bersyarat? Apakah berlaku untuk semua orang atau hanya untuk kondisi tertentu? Apakah pendapat itu berlaku sepanjang waktu atau hanya dalam situasi khusus?
Nah, karena tidak ada penjelasan yang lengkap, maka berbahaya kalau dijadikan pegangan dalam hukum. Berbeda dengan mazhab 4 yang sistemnya jelas, lengkap, dan bisa dipelajari secara logis. Jadi kita tidak mengikuti mazhab di luar 4 ini bukan karena meremehkan, tapi karena pertimbangan keilmuan dan kehati-hatian dalam beragama. Dengan mengikuti mazhab al-arba'ah, kita bisa yakin bahwa apa yang kita amalkan benar-benar bersumber dari ajaran Islam yang sahih, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ke pertanyaan yang terakhir, sebutkan sumber hukum menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sebagaimana kita ketahui, setiap mazhab memiliki metode istinbat atau penggalian hukum yang berbeda. Perbedaan ini tidak berarti kontradiksi, tetapi menunjukkan kekayaan intelektual dalam Islam yang luar biasa. Yang pertama adalah mazhab Syafi'i, adalah mazhab yang didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan sangat populer di Indonesia. Imam Syafi'i dikenal sebagai ulama yang sangat teliti dalam menetapkan urutan sumber hukum. Beliau menyusun dasar hukum Islam secara sistematis, yaitu mazhab Syafi'i. Sumber hukumnya adalah Al-Quran, As-Sunnah, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Selanjutnya adalah mazhab Maliki. Mazhab ini didirikan oleh Imam Malik bin Anas, seseorang ulama besar dari Madinah. Sumber hukum dalam mazhab Maliki terdiri dari Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, amal penduduk Madinah, maslahah mursalah. Selanjutnya adalah mazhab Hanafi, didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Mazhab ini dikenal sebagai yang paling luas dalam penggunaan akal dan logika hukum. Sumber hukumnya adalah Alkitab, Al-Sunnah, Asy-Syariat umat terdahulu, pendapat sahabat, Ijma', Qiyas, Istihsan, Urf, dan maslahah mursalah. Yang terakhir adalah mazhab Hambali, didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Mazhab ini dikenal sebagai yang paling kuat berpegang pada nas. Sumber hukumnya adalah nas, Al-Quran, Hadis, Ijma', fatwa sahabat. Apabila para sahabat khilaf, maka yang diambil adalah fatwa yang paling mendekati Alkitab dan As-Sunnah, hadis doif, dan Qiyas. Dari sini kita bisa melihat bahwa meskipun semua mazhab menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai dasar utama, masing-masing memiliki pendekatan dan tambahan sumber hukum yang berbeda, sesuai dengan kondisi sosial dan metode berpikir imamnya. Perbedaan ini adalah rahmat, bukan perpecahan. Selama dilakukan dalam ilmu dan adab, semua mazhab al-arba'ah sah dan layak diikuti. Kesimpulannya, memahami fikih aswaja dan urgensi bermazhab adalah bagian penting dari menjaga keutuhan ajaran Islam dan menjunjung tinggi warisan keilmuan ulama. Bermazhab bukan berarti memecah umat, tetapi justru memperkuat pijakan dalam memahami hukum Islam dengan benar dan bertanggung jawab. Semoga dengan video ini kita menjadi lebih terbuka dan bijak dalam menyikapi perbedaan, serta semakin menghargai perjuangan ulama dalam menjaga kemurnian agama. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.